Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Jadi yang pesen garam ya, itu nomornya di beranda itu ada ya. Kalau Anda pesen tulis langsung ya, nama lengkap, alamat lengkap, pakai kode pos ya. Ini untuk ngecek ya, ongkos kirimnya gitu loh ya. Misalkan Madiun ya, kita cek ongkos kirimnya berapa gitu. Ya, saya cek di aplikasi ya, di apa JNT tak apa kantor pos gitu loh ya, itu tak estimasi gitu. Untuk garamnya 100.000 ya. Kalau biasanya kalau untuk Jawa Timur itu ya ongkirnya 20 sampai 25 gitu. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman Jumat Pahing dimanapun Anda berada ya, kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya, katanya dia itu minta dibimbing untuk masalah kerezekian ya. Teman-teman Jumat Pahing, ketika rezekimu seret, rezekimu mampet, itu ada faktor lahir juga ada faktor batin ya. Faktor metafisika itu juga bisa terjadi. Bisa jadi Anda sedang menjalani karma ya, sehingga rezekimu seret juga bisa terjadi. Bisa jadi Anda sedang menjalani Tuhan, menjalani hukuman Tuhan, rezekimu seret juga bisa terjadi. Bisa juga terjadi rezekimu seret karena ada gangguan sihir, gangguan teluh, gangguan santet juga bisa terjadi. Bisa jadi rezekimu seret itu karena Anda ini kebanyakan kotak, kebanyakan makhluk halus di dalam tubuhmu juga bisa terjadi. Ya, jadi banyak faktor sekali, ya, banyak faktor ya. Nah, ini perlu diidentifikasi. Anda lakukan identifikasi. Cara identifikasinya sebenarnya sederhana. Jalankan ibadah. Ya, paksa diri Anda ini kalau malas ibadah itu jalankan ibadah. Anda paksa. Itu nanti Anda lihat reaksinya bagaimana. Ya, reaksi apakah Anda tetap malas, apakah Anda sulit, apakah Anda bisa mengerjakan. Nah, itu. Ya. Nah, ingin melihat reaksinya lebih dalam lagi, lakukan puasa. Jadi Anda puasa itu akan sangat efektif ya untuk mengetahui, akan sangat efektif untuk mengetahui keberadaan makhluk halus di dalam tubuh Anda. Akan bereaksi. Ya, misalkan ya, rezeki Anda ini tertutup karena sihir, teluh, santet. Itu akan terjadi reaksi ketika Anda ibadah, ketika Anda puasa, itu akan terjadi reaksi. Misalkan Anda muntah ya, atau misalkan Anda ini diare atau kencing terus ya. Itu biasanya kalau itu kaitannya dengan sihir. Sama halnya dengan kaitannya dengan Anda ini banyak kodamnya. Anda sering ke orang pintar ya, sering diisi, pernah pasang susuk, pasang pagar badan dan sebagainya. Itu akan mengalami hal yang sama. Akan mengalami fenomena-fenomena seperti itu. Nah, ini diteruskan berapa lama ya tergantung seberapa banyak makhluk halus di dalam tubuh, tergantung seberapa kuat sihir teluh santet di dalam tubuh. Kalau itu sihir teluh santet, kalau itu adalah hukuman Tuhan, itu kan juga Anda akan dikasih kesadaran diri gitu, bahwasanya Anda melanggar ya, perintah Tuhan, Anda melanggar larangan Tuhan. Itu akan muncul kesadaran diri. Lah dari situlah Anda terus memperbaiki diri. Ya, Anda coba memperbaiki diri. Anda tingkatkan kualitas diri Anda. Ya. Jadi caranya seperti itu. Kalaupun masalahmu itu adalah sebuah karma, ya, Anda pernah menyakiti seorang lain ya di masa lalu, itu tidak akan selesai. Ya, Anda buat ibadah, Anda buat tirakat itu tidak akan selesai sebelum jatahnya habis. Ya, jadi sebelum jatahnya habis itu tidak akan selesai. Tapi ketika Anda buat ibadah dan tirakat yang berat, maka rasanya tidak ada. Artinya berat penderitaan akibat dari karma, akibat karma tersebut itu tidak terasa.
Jadi pada prinsipnya cara kerjanya seperti itu. Gitu. Nah inilah yang perlu Anda sikapi. Gitu ya. Ini yang perlu Anda pahami, yang perlu Anda sikapi. Jadi ketika Anda mengalami kondisi seperti itu rasanya seperti itu. Ya, paham ya? Makanya saya pakai program garam. Ya. Garam ini masa pakai 1 tahun. Ya. Jadi setiap hari itu tak wiriti teman-teman. Ya. Setiap hari itu saya bacakan Yasin Fadilah. Saya bacakan wirid sakron. Saya bacakan wirid sakron. Saya bacakan hizib falah. Saya bacakan sholawat la ilaha illallah. Ya. Wirid sakron ini untuk menghancurkan, ya, membersihkan. Yasin Fadilah ini untuk pembentengan, juga pembersihan. Hizib falah ini untuk keselamatan. Ya, sholawat la ilaha illallah ini untuk menarik rezekinya. Jadi garam itu seperti itu. Kalau 1 tahun tidak ada perubahan, berarti masalahmu itu cuma 2. Kalau tidak karma ya hukuman Tuhan. Nah ini cocok, ini cocok ya. Bulan puasa sebentar lagi Anda pakai garam, niat pembersihan, terus Anda tobat. Ya, ketika 1 tahun tidak selesai, berarti cuma 1 masalah, karma. Ya, paham ya? Sebenarnya masalah itu akan kita tahu gitu ya. Kalau itu adalah hukuman Tuhan, nanti kita akan dibawa pada sebuah kesadaran diri akan perintah Tuhan yang kita langgar. Akan seperti itu. Kalau itu adalah karma, Anda akan terlintas orang yang pernah Anda sakiti. Ya, yang paling berat itu karma, teman-teman. Ya. Ya. Kalau Tuhan katakanlah Anda tulus, ya pasti dimaafkan. Selesai masalahmu. Tapi kalau Anda pernah menyakiti orang, karma, apakah orang tersebut bisa ridho, bisa ikhlas? Bisa jadi tak golan lan patini misalnya. Nah inilah yang sangat berbahaya itu di situ, karma itu. Ya. Makanya saya selalu wanti-wanti, jangan pernah menyakiti orang lain. Kalau Anda disakiti orang popo, ya. Tapi jangan jadi sepelakunya, karena apa? Sangat berat. Ya, resiko karma itu sangat berat dan pasti terjadi. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.